Tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di salah Madura. satunya melalui menjadi provinsi. Pak Bupati siap tanda tangan kapanpun. Kembali lagi bersama saya, Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Deretan Radar Madura TV, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan sangat marak sekali. Beberapa kali kita Jawa Pos Radar Madura menggelar liputan khusus dan menemukan beberapa jenis atau merek rokok yang ini tidak jelas tuannya, dari mana produksinya, terus kemudian di mana pabriknya, ini tidak jelas. Tapi rokok yang beredar di pasaran ini ilegal tanpa kita cukai. Dan hari ini saya mencoba untuk mendatangi salah satu gudang atau perusahaan rokok yang dulunya sebenarnya ownernya ini tahu betul, berpengalaman di bidang perusahaan rokok yang memproduksi rokok ilegal. Tapi hari ini perusahaan ini sudah luar biasa sekali, sudah semua produk rokoknya sudah berpita cukai. Ayo kita mengunjungi salah satu gudangnya yang ada di Desa Jarin, Kecamatan Pademau, Pamekasan. Banyak cara yang dilakukan oleh para pebisnis rokok ini untuk mengelabui petugas sebenarnya, Tretan. Mulai dari gonta-ganti nama, terus kemudian tempat packingnya tidak dilakukan di gudang tetapi di rumah-rumah warga. Ini juga cara-cara yang sudah dilakukan sejak lama. Kita ini sudah sampai di salah satu gudang perusahaan rokok Ayunda di Desa Jarin, Kecamatan Pademau. Lalu kita masuk ke dalam, mudah-mudahan ownernya ada di dalam. Tretan. Sampai di gudang Ayunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kami dari Radar Madura ini kemudian sama Pak. Siap, terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Datang kita sudah sampai di tempat produksi rokok Ayunda ini, dan saya sudah melewati pengawasan yang ketat, pengamanan yang ketat di sini untuk bertemu dengan ownernya. Partnernya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Sehat Pak Bambang. Alhamdulillah sehat tuh. Deretan Radar Madura TV, ini Pak Bambang Budianto, owner perusahaan rokok Ayunda. Teman lama kita, sahabat lama kita yang sudah lama tidak bersua dan hari ini sudah menjadi orang luar biasa. Banyak sekali karyawannya. Pak Bambang, ini tempat apa Pak Bambang? Ya, ini tempat kegiatan usaha saya walaupun kecil-kecilan. Ini tempat linting. Tempat linting ya? Tempat linting, jadi khusus memproduksi kretek sigaret tangan. Oke, manual Pak Bambang Semua, masih ya? semua pakai tenaga manusia. Oke, siap. Ada berapa karyawan di sini Pak Bambang? Kalau yang ada di lingkup sini kurang lebih 330. 330. Prosesnya gimana nih Bambang? Ini proses awal ini di sini berarti? Enggak, ini sudah dilinting. Jadi proses awal itu di gudang pencampuran. Oh, ada penyampuran. Ya. Tidak di sini tapi? Enggak. Di gudang pencampuran kita ada beberapa gudang. Gudang pencampuran, setelah itu ini gudang produksi. Gudang produksi gabung dengan packing. Oh. Di sebelah itu tempat packing. Di sebelah. Siap. Boleh melihat-lihat ini Pak Bambang? Silakan. Mari Pak Bambang. Karyawannya rata-rata ibu-ibu semua Pak Bambang Iya. ya? Oke. Manual. Setiap hari bisa berapa linting rokok yang dihasilkan Pak Bambang? Dalam satu hari itu kapasitas kalau yang di sini itu 100 bal. 100 bal. 100 bal. 100 bal itu ada berapa linting rokok Pak? Satu balnya itu isi 200 pack. Satu packnya isi 12. Berarti 12 kali 200, 2.400. 2.400. Satu bal. Iya, satu balnya. Nah, ini ada 200 bal. 100 bal 100 bal per hari ya? per hari. Oke. Pemasarannya kemana aja nih Pak? Pemasarannya ini dalam negeri dan rencana mau keluar negeri. Kita sudah tinggal nunggu buyer yang dari Dubai. Dubai ya, ke Dubai ya. Kalau di Indonesia sudah merata. Alhamdulillah sudah merata sesuai dengan namanya Sen Nusantara. Kita bikin merek Sen Nusantara. Oh iya, ada berapa merek Pak Bambang? Kurang lebih 12 merek. 12 merek. Iya. Dan itu berpita cukai semua? Semuanya berpita cukai. Atau jangan-jangan 6 berpita cukai, 6-nya tidak Oh berpita tidak, cukai? tidak. Jadi kita semua berpita cukai. Karena Deretan Radar Madura
Pak Bambang ini bukan pemain baru di bidang rokok ini, sudah lama sekali beliau tahu betul seluk-beluk permainan rokok, Pak Bambang ya. Karena saya mantan pemain rokok polos saya. Ya, jadi dulu Pak Bambang ini juga memproduksi rokok tanpa pita cukai. Ya. Dan hari ini sudah insaf Pak Bambang. Alhamdulillah dengan saya sadar dan berkat binaan-binaan dari rekan-rekan pejabat bea cukai, rekan-rekan bea cukai dari Pemkab, sehingga saya sadar dan saya sudah tidak terlena dengan keuntungan dari rokok polos. Oh, memang lebih besar keuntungannya. Keuntungannya lebih besar karena kita tidak dikenakan cas pajak ke negara. Sampai separuh Pak Bambang? Oh, lebih. Lebih separuh. Artinya kalau satu bungkus rokok dijual dengan pita cukai 6.000, ini sebenarnya kalau tanpa pita cukai bisa 2.000, bisa 3.000 Pak. Bisa 3.000. Separuh ya. Separuh. Apa sangat melenakan sekali Iya. Pak Bambang ya. Oke, siap, luar biasa. Ini tempat linting Pak Bambang ya. Iya. Setelah proses ini langsung packing Pak Bambang. Ada packing sebelah. Di mana Pak Bambang? Siap. Ini tempat packing Pak Bambang ya. Ya. Ini tempat packing sekaligus tempat pelekatan pita cukai. Oke, di mana contoh yang sudah ada pita cukainya? Berhubung pita cukainya belum datang, kita kehabisan stok. Jadi kita hanya packing, masukkan box dulu. Oke. Kita tidak berani ngeluarin rokok tanpa pita cukai. Artinya semua rokok yang keluar dari gudang ini sudah Harus berpita berpita cukai. cukai. Dari 12 merek itu. Iya. Siap. Dan bisa dipertanggungjawabkan Pak Bambang Iya, ya. iya. Siapapun yang ingin mengecek silahkan Silakan. saja. Kami welcome siapapun yang mau datang ke sini. Toh PR Ayunda itu sering dijadikan tempat magang oleh adik-adik mahasiswa. Oh, Baik dari unit, dari style IAIN. banyak sekali Pak Bambang ya. Ini salah satu merek. Ini Iya. tidak hanya kretek di sini Pak Bambang ya. Iya, ini yang SKM. Oke. Salah satu contoh merek itu Exit. Exit ya. Ada Exit, ada apa aja Pak Bambang? Ada Big Nom, ada Sen tuh ada Sen. Itu yang terbaru, filter, ada Sen Kretek. Yang terbaru ya. Iya. Ini belum ada pita cukainya, tapi dipastikan setelah keluar dari gudang ini pasti berpita cukai ini. Oke, satu Jadi, perusahaan di bawah PR Ayunda ada 12 merek. Merek. Ya. Kita sudah merekrut kurang lebih tenaga kerja 632, kurang lebih 600 sekian. Pak Bambang, berdasarkan hasil investigasi tim Radar Madura, rokok bodong di Pamekasan ini sangat banyak sekali Pak Bambang. Luar biasa. Rokok yang tanpa pita cukai itu beredar luas di toko-toko Iya. kelontong, terus kemudian bahkan toko-toko di pinggir jalan ibu kota itu, jalan kota itu ada Pak Bambang. Ada. Kenapa kok bisa seperti itu kira-kira Pak Bambang? Itu yang pertama, rokok polos itu bisa beredar karena kurang sadarnya pengusaha dan masyarakat. Kurang sadar. Kurang sadar. Kalau kurang sadar berarti sosialisasi yang kurang. Sosialisasinya kurang mengena. Kurang mengena, ya. Sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi ke tingkat-tingkat RT, ke tokoh masyarakat. Artinya tidak cukup hanya di pedagang sosialisasi itu. Tidak. Karena kan pedagang itu menyediakan apabila ada permintaan dari konsumen, dari smoker. Oh. Jadi konsumen itu masyarakat, itu juga harus disadarkan bahwasanya resikonya menghisap rokok yang bodong itu ada dampak-dampak negatifnya karena dari segi tar nikotin tidak terkontrol. Tidak terkontrol, betul. Siap. Artinya tidak hanya merugikan negara, tapi Iya, juga ke kesehatan. Pak. Kesehatan merugikan, apalagi ke negara. Gitu. Pak Bambang ini kan mantan pemain rokok bodong. Iya. Bagaimana modus yang dilakukan? Ini untuk mengelabui petugas, Pak Bambang. Kita sering ganti-ganti merek. Yang pertama kita ganti-ganti merek, yang kedua tempat packing kita ganti-ganti. Jadi tidak di satu tempat. Karena kalau bermain rokok bodong, kucing melompat tuh dikira petugas. Takut ya sebenarnya Takut, ya. sebenarnya takut. Karena sudah dihantui dengan perasaan pidana sudah. Dan alhamdulillah saya tuh sudah mau berubah karena saya sudah sadar akan resiko menjadi pelaku
pebisnis rokok yang ilegal. Oke. Pak Bambang, jadi modusnya ganti-ganti merek. Ganti-ganti Terus merek. kemudian produksinya, packingnya tidak di Packingnya gudang, tidak di tapi gudang, di rumah-rumah. di rumah-rumah. Terus apa lagi cara untuk mengelabui petugas nih Pak Bambang? Kan sampai hari ini rokok bodong masih sangat banyak sekali. Padahal petugas sudah sering kali bergerilya ke masyarakat. Karena itu masih punya mata elang. Jadi mau ngirim kita cek dulu, mau keluar gang ada petugas enggak? Enggak ada, kita berangkat. Jadi kucing-kucingan. Kucing-kucingan, ya. Kucing-kucingan. Dan selalu tahu caranya bagaimana Iya, mengelabui petugas. pasti. Padahal petugas itu sudah luar biasa untuk mengantisipasi. Dan alasan pertama karena keuntungan ya. Karena keuntungan, pasti yang karena luar biasa. keuntungan. Satu bungkus rokok bisa separuh harga Bisa separuh harga. tanpa pita cukai. Padahal kalau keuntungan yang kita dapat dengan menjual rokok bodong dengan rokok polos dibandingkan dengan keuntungan rokok yang resmi memang sedikit. Tapi kalau sudah resmi kita tenang bekerja. Iya. Mengirim kemanapun tidak Mengirim takut. kemanapun Ya, tidak takut. Jadi ya untuk dipidana, untuk dipenjara itu sudah tidak ada di Tidak bayangan kita karena kita sudah resmi. Pak Bambang, satu yang menjadi kejanggalan bagi kami di Radar Madura, Pak Bambang. Sejauh ini para petugas hanya mengamankan rokoknya di toko-toko. Jadi mereka hanya mengambil di toko-toko, kemudian di akhir biasanya dimusnahkan, Pak Bambang. Oh, tidak tidak. pernah kemudian diketahui bahwa ini milik gudang ini milik gudang ini, kemudian ada sanksi ke gudangnya gitu kan. Kenapa bisa seperti itu, Pak Bambang? Tidak, jadi begini. Jadi yang saya tahu petugas bea cukai itu selain melakukan perampasan rokok di toko, juga menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku dan itu terbukti. Sudah ada yang Sudah pernah? ada, sudah ada. Dari sekian banyak, iya, mungkin berapa ya? dalam satu tahunnya mungkin sampai 3-4 pelaku. Oke, sebenarnya ada sudah sanksi Sebenarnya itu. ada, cuma mungkin tidak dipublikasi, mungkin seperti itu. Oke. Dan ini tidak memberikan efek jerah, Pak Bambang. Nah, karena begini, alasannya orang itu karena perut. Padahal bahasa yang dipakai sehari-harinya begini. Saya lebih takut mati daripada dihukum. Takut lapar. Tapi kenyataannya. Iya. Kalau sudah ketangkep dia lebih takut lapar daripada seperti itu. Sudah hindarilah rokok polos itu hindari. Iya, siap. Mari kita kemana lagi nih, Pak Bang? Kita ini kan tempatnya tidak muat ini. Siap. Ini tempat produksi mesin. Oh, biar iya, tahu. iya. Biar tahu. Ini rokok yang sudah terpacking, namun belum dilekati pita. Jadi kita tidak boleh keluarkan, semua masuk box. Oke. Oh, jadi ini rokok-rokok yang sudah di-packing, Sudah Pak, di-packing. ya? Tapi belum ada Ya, karena pita cukai belum datang. Jadi masukkan box. Nggak boleh keluar dari pabrik tanpa pita cukai, tidak boleh. Oke, siap. Dan itu ketika keluar dari pabrik sudah pasti pelanggaran, gitu, Pak? Pasti ya, pasti. Pelanggaran ya. Pelanggaran. Oke. Ini produksi pakai mesin, Pak? Iya, yang ini tempat produksi pakai mesin. Nah, ini rokok semua ini tanpa pita ini. Dengan pita semua ini, jadi nggak boleh keluar. Tretan Radar Madura TV, setelah tadi kita berkeliling mengunjungi tempat produksi, kita melihat langsung bagaimana proses linting, kita melihat langsung bagaimana packing, dan juga tadi ke mesin produksi yang menggunakan mesin. Kita coba berbincang dengan Pak Bambang, owner PR Ayunda, khususnya terkait liputan khusus yang digelar secara berseri oleh Jawa Pos Radar Madura terkait rokok ilegal yang marak sekali peredarannya di Madura, khususnya di Pamekasan. Pak Bambang, bagaimana melihat ini, Pak Bambang? Kenapa kok rokok bodong ini seperti tidak henti-hentinya beredar di pasaran, Pak Bambang? Kenapa kira-kira, Pak Bambang? Jadi yang pertama itu yang menjadi faktor utama itu karena keuntungan. Keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang sangat besar, sangat menjanjikan, dan yang pasti pelaku itu sudah terkontaminasi, sudah
tidak mau memikirkan dengan hasil-hasil yang lain. Jadi dia sudah terlena ininya. Terlena. Sudah terlena dengan keuntungan dari penjualan rokok bodong itu, rokok polos. Keuntungannya sangat besar, Pak Bambang, ketimbang dengan rokok yang berpita cukai. Sangat besar, karena saya mantan pelakunya dulu. Ini mantan pelaku rokok bodong. Dulu mantan pelaku. Saya mantan pelaku rokok polos. Tapi saya alhamdulillah sudah insaf. Saya sudah sadar berkat binaan dari bapak-bapak bea cukai, kemudian dari instansi terkait baik dari Pemkab maupun pihak kepolisian. Oke. Keuntungannya sebesar apa sih, Pak Bambang? 50-50. Anggap kita 50-50. 50-50. Satu bungkus rokok yang berpita cukai misalkan dijual 12.000 atau 6.000 begitu. Kalau yang tidak berpita cukai ini bisa 3.000, Pak Bambang. Bisa 3.000. Jadi keuntungan itu di atas 50%. Keuntungannya di atas 50%. Karena kan perhitungannya begini, APP-nya berapa per kilo? Dalam satu batang itu 1,35 gram. Dikalikan 12, kan hanya 2 on sekian, 2 sekian. Jadi dalam satu balnya itu hanya 5 kilo berapa. Dan produksinya? Iya, diproduksinya. Jadi sangat menggiurkan, keuntungannya itu di atas 50%. Karena ya sudah terbiasa, terlena dia. Makanya dia bikin opini, masyarakat yang dijadikan alasan. Karena permintaan masyarakat. Karena permintaan masyarakat. Padahal masyarakat kalau memang pelaku itu tidak mengedarkan, masyarakat tidak akan beli itu. Betul. Karena mulai zaman dulu ya, kalau di Madura, di Pamekasan, mulai zaman dulu, sebelum ada rokok-rokok yang sudah bermerek, itu masyarakat kebiasaan lenteng sendiri kan, mesel. Betul. Karena ada yang menyediakan rokok dengan harga yang sangat murah, betul. Akhirnya dia juga terbiasa. Tapi kalau itu sudah ditiadakan, masyarakat akan kembali. Kalau memang tidak mampu beli yang ini, pasti pakai mesel, lenteng sendiri. Pak Bambang, ini kan risikonya sebenarnya besar sekali, Pak Bambang. Rokok bodong itu, rokok ilegal itu tidak hanya dipasarkan di Pamekasan, tidak hanya dipasarkan di Madura, bisa saja keluar Madura, Pak Bambang. Iya. Nah, bagaimana ketika ditangkap di luar Madura, misalkan, Pak Bambang? Risikonya kan besar sekali, Pak Bambang. Bukan cuma ini, luar biasa risikonya. Jadi, dikala kita mengedarkan rokok yang polos tanpa pita cukai, itu sudah pidana sudah menunggu. Pidana, pasti itu dipidana. Makanya kan sudah banyak buktinya. Para pengirim rokok, pelaku rokok yang mengirim keluar kemudian ketangkep itu langsung masuk, langsung diproses secara pidana. Tidak usah jauh-jauh, di Madura saja kantor Bea Cukai Madura itu sudah berkali-kali mempidanakan pelaku, baik itu produsennya, baik itu pengedarnya. Sudah dipidanakan. Silakan dicek di kantor Bea Cukai Madura atau di Kejaksaan Negeri Pamekasan. Tetapi belum memberikan efek jerah kepada produsen. Namun belum memberikan efek jerah terhadap masyarakat, terhadap produsen yang lain. Karena apa? Kan modusnya itu tidak seperti di sini. Kalau di sini kan produk tidak boleh keluar dari pabrik sebelum dilekati pita cukai. Yang di Ayunda ya? Yang di Ayunda. Sehingga pengepakan semua ada di sini, produksi semua ada di pabrik yang sudah terdaftar. Nah, kalau rokok polos, rokok tanpa pita cukai, itu ngepaknya di rumah masyarakat, di rumah-rumah masyarakat, diantar kadang 1 dos, ada yang 2 dos. Nanti jam berapa diambil, modusnya seperti itu. Mesti ngambilnya tengah malam, jam 10, jam 11 itu mesti udah. Biasanya itu cari rumah-rumah yang pelosok, yang sekiranya mobil sulit untuk masuk, untuk mengelabui petugas. Proses pengepakannya. Selain itu modusnya apa, Bang? Ya, modusnya selain itu memantau area masuk. Area masuk maksudnya begini, di sana tempat packing. Ini sudah ada orang yang menjaga. Ada petugas enggak ini? Kalau udah ada petugas, barang keluar seret. Jadi banyak sekali yang dilakukan. Banyak sekali. Petugas, ya? Jadi jangan hanya menyalahkan petugas, dikira petugas kurang sosialisasi atau kurang tegas. Karena saya itu mantan pelaku. Tapi sosialisasi dari pemerintah memang kurang. Harus lebih menekan ke bawah. Sehingga masyarakat itu juga paham. Bukan hanya yang menjual rokok yang kena, tapi
menerima jasa packingan itu juga tidak Harus boleh. kena misalnya. Iya. Oke. Jadi sosialisasi itu lebih diterjangkan ke bawah, ke masyarakat. Oke. Jangan hanya di level balai desa. Jadi kalau perlu itu pokmas yang ada di bawah itu juga dilibatkan. Ya, oke. Jadi- Bang Bang, ini kan banyak sekali merek rokok yang tidak berpita cukai, Bang Bang. Apakah ini memang punyanya banyak sekali tempat produksi atau sebenarnya satu gudang produksi tapi Itu modus. Itu modus. Jadi memproduksi rokok, katakan rokok A ya. Iya. Katakan mereknya rokok A. Ini sudah tercium dengan petugas, sudah tahu, wah Sudah ini tahu misalkan, keberadaannya rokok A di sini. Ini nanti ganti lagi, ganti merek ke B. Pelakunya ya tetap itu saja. Iya. Kadang namanya buah, namanya mobil dijadikan merek. Betul. Dari saking seringnya gonta-ganti Iya. merek, Bang ya. Dan ini salah satu yang dilakukan oleh para produsen itu untuk mengelabui petugas. Untuk mengelabui petugas, sehingga biasanya katakan Haji A ya, Iya. bikin merek rokok I, umpamanya. Iya. Ini udah ketahuan, rokok ini punya Haji A karena sudah tercium. Maka yang merek itu diganti lagi merek lain sehingga ini tertutupi seolah-olah bukan yang ini yang produksi. Dan di gudangnya tidak akan ditemukan rokok ilegal itu. Satu pack pun tidak akan ditemukan. Karena kalau memproduksi rokok yang polos tanpa pita cukai di tempat produksi yang sudah berizin, itu sama halnya dengan maling. Ini loh, saya maling seperti itu. Bunuh diri. Jadi kucing-kucingan antara petugas dengan pelaku ini. Ada kucing lompat tuh dikira petugas jatah. Sebenarnya para produsen ini juga ketakutan. Tapi Cuma karena sudah terlena. Benar nggak Pak Bambang? Semisal ngirim 3 truk rokok ilegal ke luar Madura misalkan, 2 truk ditangkap, 1 truk ini hasilnya masih nutut. Karena kan yang diproduksi itu yang jelas bahan bakunya yang jelas tidak begitu banyak makan biaya produksi sehingga APP-nya kecil. Iya. Pasti itu sudah. Jadi memang sangat menggiurkan sekali Tretan. Sangat menggiurkan. Karena harganya sangat jauh sekali, keuntungannya bisa di atas 50% dan kemudian para produsen ini terlena dengan keuntungan besar ini. Pak Bambang, pesan kepada para produsen yang masih nakal nih Pak Bambang. Pak Bambang ini kan sudah mantan ya. Iya Pak Bambang. Jadi saya harap untuk para pelaku rokok polos yang biasa menjual rokok tanpa pita cukai, ayo kita bangkit, kita sadar diri, kita akan lebih aman, kita akan lebih nyaman kalau kita menjual rokok yang resmi, kita menjual rokok yang dilekati pita cukai, sehingga secara tidak langsung juga bisa membantu perekonomian, bisa membantu ke negara melalui kita bayar pajak cukai dan pajak-pajak lainnya. Betul. Karena DBHCHT juga dari hasil ini Pak Bambang ya. Kalau di Pamekasan sendiri menyumbang berapa Pak Bambang untuk DBHCHT Pak Bambang? Kalau DBCHT itu kan yang tahu hitungannya dari ini ya, dari Departemen Keuangan. Iya. Cuma saya selaku pengusaha rokok, saya juga merasakan nikmat itu. Yang pertama, pernah buruh pabrik saya menerima BLT. Iya. Semuanya menerima BLT itu hasil dari DBHCHT yang didapat. Kemudian pernah di sini dijadikan tempat pelatihan pelintingan rokok sama Dinas Tenaga Kerja tahun kemarin. Saya alhamdulillah saya juga merasakan. Jadi saya puas, saya bayar pajak melalui penebusan pita cukai, kemudian pajak yang lain, kemudian dari pemerintah itu juga peduli sama kita, diadakan pelatihan, kemudian buruh dapat BLT. Itu saya sangat bangga karena aset termahal di pabrik saya itu bukan mesin. Aset termahal di pabrik saya itu SDM saya, karyawan saya, itu aset yang termahal. Oke, siap. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih pencerahannya yang jelas. Tretan Radar Madura TV praktik
produksi rokok bodong di Pamekasan masih ada. Sampai hari ini masih banyak sekali kita temukan, tetapi upaya untuk menyadarkan itu semua harus kita lakukan bersama, terutama sosialisasi dari pemerintah harus jangan ada henti-hentinya. Gempur rokok ilegal, jangan kasih ampun, kira-kira begitu. Iya, kalau perlu Radar Madura ngadakan konser musik Oh siap. gempur rokok ilegal. Ya, oke siap. Kita lengkap dengan musisi band Ayunda. Kita saling semua harus berbaur Siap. untuk memerangi bersama tentang rokok ilegal. ini. Siap, terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Terima kasih ternyata Radar Madura TV. Sekali lagi gempur rokok ilegal dan ayo kita bersama-sama Untuk menggempur, taat pajak, taat aturan yang ada. aturan Sehingga yang ada. bukan pemerintah saja yang disalahkan oleh Betul. mereka-mereka yang belum paham. Belum paham. Siap, terima kasih. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.